Just nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1183 rilis juga. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece chapter 1183. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Mau dapat total hadiah uang sampai 1 juta rupiah. Tonton video ini sampai habis karena caranya ada di akhir video. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece chapter 1183 mendapatkan judul Good Mermaid. Catatan terjemahan. Judul bahasa Jepangnya ditulis sebagai Gutmo Ningyo yang menggabungkan Gutmo dari kalimat good morning dan Ningyo yang berarti putri duyung. Ini adalah permainan kata dari frasa bahasa Inggris good morning plus Ningyo putri duyung sehingga berubah menjadi good mermaid atau dalam terjemahan Inggris yang lebih natural menjadi good mermaid. Judul ini merupakan referensi pada lagu Brook di chapter kali ini. Chapter dimulai dengan percakapan antara Imu, Loki, dan Ragnir. Imu berkata dengan kondisi yang sedikit ngos-ngosan. Ragnir, kau telah menunggu seseorang yang bisa membalas dendam kepadamu. Benar begitu? Mendengar pernyataan Imu, Ragnir langsung berteriak sembari memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat marah. Loki terlihat juga sudah cukup kelelahan. Dia kesal dengan ocehan Imu karena dia tidak mengerti apa yang sebenarnya diucapkan oleh Imu. Namun Loki mengakui kekuatan Imu karena dia belum pernah melihat seseorang yang sekuat ini. Apakah dari ucapan ini terkonfirmasi jika Shanks tidak lebih kuat dari Loki? Apakah 6 tahun lalu Shanks tidak bisa mengalahkan Loki dalam pertarungan 1 lawan 1? Karena itulah alasan mengapa Loki menyebut si Jackie rambut merah itu sebagai seorang pengecut. Imu kembali berkata, Loki, Straw Hat Luffy, bagaimanapun juga kalian tak akan pernah menjadi prajuritmu. Akan kuhapus kalian di sini dan sekarang juga sama seperti Dosan. Loki menggunakan teknik baru melawan Imu. 2 sambaran petir dari langit menghantam Imu. Ragnajin Heim, teriak Loki. Catatan terjemahan kanji dari teknik Loki ini secara harfiah berarti dunia bela diri ganda petir besi. Imu membalas dengan serangan baru, Gram. Catatan terjemahan, teknik ini dituliskan dengan kanji yang berarti pedang kemarahan, dibaca dalam kana sebagai Kuramu alias Gram. Selain itu, Gram dalam bahasa Nordik kuno berarti kemarahan atau temperamental. Ini adalah pedang sihir legendaris pembunuh naga yang digunakan pahlawan Sigurd atau Siegfried untuk membunuh naga Fafnir dalam mitologi Nordik. Scene berpindah ke desa barat tempat MMA Zaza sedang menculik anak-anak. Selamatkan anak-anak itu, teriak para raksasa. Orang tua para anak-anak yang diculik oleh Zaza sebenarnya masih terluka. Namun para orang tua itu tak bisa membiarkan anak-anak mereka diculik lagi. Kami tidak akan membiarkan mereka dibawa pergi. Padahal hidup kami baru saja terselamatkan, teriak Ripley. Kami tidak akan menyerahkan anak-anak itu, tambah Oimo. Chopper mencoba mencegah mereka. Tunggu, kalian semua, kalian tidak boleh bergerak. Transfusi darah kalian belum selesai. Kalian benar-benar bisa mati. Kami tidak peduli dengan nyawa kami. Tidak jika anak-anak kami akan direnggut dari kami, jawab Ripley. Zaza diperlihatkan membawa anak-anak itu menuju ke arah Killingham. Mereka pun berteriak ketakutan dan meminta pertolongan. Killingham pun berkata, hanya 7 orang, hah? Ya, itu sudah cukup. Ayo pergi, Zaza. Sanji tiba di lokasi dan melihat apa yang sedang terjadi. Apa-apaan yang terjadi di sana? Ucap Sanji. Shin berpindah ke kelompok topi jerami lainnya. Nami, Usopp, Brook, Franky, dan Jinbei. Usopp bertanya kepada Brook tentang wanita yang tadi dia lawan.
Brook pun mulai membuka masa lalunya. Brook mengungkapkan bahwa Gunko terlihat persis seperti seseorang dari masa lalunya, sang putri dari tanah kelahirannya, kerajaan Esperia. Namun Brook sangat kebingungan, karena jika itu benar-benar dirinya, maka seharusnya sekarang dia sudah berusia 77 tahun. Kru topi jerami yang lain menunjukkan bahwa Gunko tetaplah seorang Tenryubitot yang menyerang Elbaf, tetapi Brook teringat bahwa dialah yang sebelumnya melonggarkan tali panah sehingga mereka bisa melarikan diri. Brook juga mengingat bahwa Gunko sempat menyuruhnya untuk kabur. Brook menyadari bahwa Gunko tampaknya memiliki banyak kepribadian, tepatnya 3. Brook pun mulai menjelaskan kepribadian pertama, kepribadian yang menyelamatkan kita, dan wujud iblis itu. Rasanya seperti aku melihat 3 kepribadian yang benar-benar berbeda. Kalau begitu, apa mungkin gadis itu sedang dikendalikan? Tanya Nami. Dulu, aku bahkan tak pernah bisa membayangkan hal seperti itu. Tapi setelah melihat orang-orang mengalami demonisasi di sini hari ini, aku tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang begitu dalam di hatiku, jawab Brook. Jinbe pun menanggapi, maaf Brook, tapi kau harus memutuskan sekarang juga. Apakah wanita itu akan kita selamatkan atau kita bunuh? Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan pergerakan. Brook lalu menjawab, itu sudah sangat lama sekali. Benar-benar sangat lama. Saat itu dia masih kecil dan aku juga masih muda. Sebuah kerajaan yang kini sudah lama musnah. Esperia, sebuah negara yang dipenuhi musik. Tempat bengkel alat musik berjajar di sepanjang jalan. Flashback Brook pun dimulai 70 tahun lalu. West Blue, pukul 4 pagi. Di pagi buta, Brook mulai bernyanyi agar seluruh kerajaan mendengarnya. Ketika kau bangun di pagi hari, Good Mermaid, awal dari dunia yang benar-benar baru. Katanya ada begitu banyak lautan di luar sana. Aku ingin melihatnya sendiri. Good Mermaid. Catatan terjemahan ini adalah referensi judul chapter kali ini. Good Mermaid menjadi Good Mermaid dalam terjemahan Inggris yang lebih natural. Brook kembali bernyanyi. Selamat pagi Esperia. Waktu kita menunggu angin akhirnya berakhir. Mari berlayar lagi hari ini, baby. Gang belakang. Para warga kerajaan malah berteriak menyuruhnya diam. Namun Shuri kecil terlihat sangat gembira dan menyambut balik Brook dengan mengucapkan selamat pagi. Pelabuhan, arena. Suatu hari nanti aku ingin bertemu putri duyung seksi. Lanjut Brook. Banyak warga yang kesal mendengar nyanyian Brook dan menyuruhnya untuk diam. Namun ada warga yang juga terkesima mendengar nyanyiannya. Keluarkan saja dia dari konvoi tempur, teriak warga lainnya. Brook tak peduli dan tetap melanjutkan nyanyiannya. Dia terlihat menari dengan pose yang sangat mirip dengan tarian dari Dewa Matahari Nika yang bisa mencuri jiwamu. Akhirnya yang buruk, yo. Ambilkan pistolku, teriak salah satu warga yang sudah muak. Yeah, tutup Brook. Narator pun berkata, inilah negeri para pengrajin alat musik, kerajaan Esperia. Scene berpindah ke barak kerajaan Esperia. Para prajurit konvoi meminta kapten mereka, Brook, untuk mengajari teknik hayagiri yang secara harfiah berarti tebasan cepat. Di sini diterjemahkan sebagai flash slash. Kau selalu hanya memanjakan Putri Shuri, ucap salah satu prajurit. Memalukan sekali. Aku sedang mengajari kalian, bukan? Kuasai dasar-dasarnya dulu sebelum mulai melabun, balas Brook. Kini terlihat Brook berjalan sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu Pink Sake bersama seorang gadis kecil. Adegan ini adalah siluet yang kita lihat di chapter 1149. Sekarang, kira-kira apa makan malam ini? Ucap Brook. Ya, aku juga sudah lapar sekali, tambah Shuri. Brook dan Shuri menyanyikan lagu Pink Sake bersama-sama. Putri Shuri terlihat membawa pedang di punggungnya. Tampaknya dia juga sedang berlatih ilmu pedang. Dehehehe, aku bekerja keras lagi hari ini. Kira-kira aku sudah jadi lebih kuat belum ya? Seperti Mama?
ucap Shuri. Box perkenalan, Kerajaan Esperia, Putri Shuri, 7 tahun. Box perkenalan, Kerajaan Esperia, Kapten Pasukan Penyergap, Konvoi Tempur, Brook, 20 tahun. Ya, ibumu memang sangat kuat. Chandel sama, cahaya penuntunku, ucap Brook, yang matanya berubah menjadi hati saat memikirkan Chandel. Shuri pun berkata, jatuh cinta pada wanita yang sudah menikah, itu tidak baik, Brook. Catatan terjemahan, kanji yang digunakan oleh Shuri adalah Hitozuma, yang berarti wanita menikah. Namun di sini ditulis sebagai Shitozuma. Kemungkinan Tipo atau Shuri salah mengucapkannya karena masih anak-anak. Apa yang kau bicarakan? Cinta itu bebas, jawab Brook. Tiba-tiba seseorang berbicara, hukuman mati atas konspirasi. Brook merespon, hukuman yang berat sekali. Wah, Aniki, maksudku, yang mulia. Ternyata itu adalah Raja Kerajaan Esperia, Ruven. Catatan terjemahan, Brook memanggil Ruven dengan Aniki. Belum diketahui apakah mereka memiliki hubungan darah, tetapi nuansanya mirip seperti bagaimana Franky Family, Usopp, Chopper, dan Nami memanggil Franky sebagai Aniki. Papa, teriak Shuri. Box perkenalan, Kerajaan Esperia, Raja Ruven. Kau sedang merencanakan pembunuhanku kan? Tanya Ruven. Tentu tidak. Tolong hentikan. Aku akan menunggu umurmu habis dengan benar, jawab Brook. Lihat kan, Brook? Kau harus menyerah pada mama. Sebagai gantinya, saat aku dewasa nanti, aku akan menikah denganmu, ucap Shuri. Raja Ruven kesal dan berkata, Hei Shuri, itu seharusnya kalimat manis yang biasanya kau katakan pada papamu. Brook menanggapi perkataan dari Shuri. Aku tidak butuh istri yang ingusan. Raja Ruven menendang kepala Brook, tapi Brook menghindar. Dasar bajigur, jangan menolak putriku tepat di depanku, teriak Ruven. Aku adalah pria yang setia, kau tahu, balas Brook. Dan Shuri hanya tertawa mendengar perkelahian mereka berdua. Salah seorang penjaga tiba-tiba datang dengan terburu-buru. Yang mulia, maaf mengganggu saat kalian sedang bersenang-senang. Unit kavaleri gangster sedang bergerak dari pelabuhan menuju kota. Beberapa anggota konvoi tempur kita memang ada di kota, tapi jumlah mereka terlalu sedikit. Bala bantuan sudah berangkat dari kastil, tapi kemungkinan tidak akan tiba tepat waktu. Apa target mereka? Tanya Raja Ruven. Mereka meneriakkan nama Ratu Chandel yang saat ini sedang menonton opera di kota, jawab sang penjaga. Apa katamu? Jangan-jangan keluarga Muron? Tanya Ruven, dan sang penjaga membenarkannya. Raja Ruven yang kesal lalu berteriak, bajigur itu sudah lama mengincar Chandel. Kapan mereka mendarat? Hubungi Chandel dan suruh dia jangan keluar dari gedung opera. Denen Mushi di dalam gedung opera sedang dalam mode senyap, jawab sang penjaga. Shuri meminta Brook untuk melakukan sesuatu setelah mengetahui mamanya akan diculik. Brook dengan santai berkata, keluarga Muron? Aneh juga. Soalnya aku sebenarnya sudah bertemu mereka di pelabuhan tadi. Scene berpindah ke jalan opera. Para warga berteriak ketakutan setelah melihat kedatangan dari unit kavaleri milik sang gangster. Di gedung opera, sebuah pertunjukan baru saja selesai dan Chandel memujinya. Itu pertunjukan yang luar biasa, ucap Ratu Chandel. Anggota geng Muron pun berteriak di depan gedung opera. Sekarang keluar, Chandel. Bos kami, Don Muron, bilang kami boleh menembak kalau kau menolak. Hari ini kita akan menyelesaikan semuanya. Kau akan belajar mencintai Don kami, Chandel. Para penjaga kerajaan di sana bergegas memberitahu sang ratu agar dia tidak keluar dari teater. Seorang anggota geng menembak penjaga. Di area lain, Raja Ruven berteriak pada Brook agar dia segera melakukan sesuatu untuk menyelamatkan istrinya. Namun Brook tetap santai dan berkata, semuanya akan baik-baik saja, Aniki. Lagi pula, Ratu sangat kuat. Dia tidak akan tertangkap. Catatan terjemahan, kanji yang digunakan adalah raja, tapi dibaca sebagai Aniki.
Dan lagi pula, cukup merepotkan karena mereka sama sekali tidak menyadarinya saat aku bertemu mereka di pelabuhan. Tambah Brook sambil tersenyum. Aku sudah menebas mereka semua, tutupnya. Raja Ruven dan Shuri terkejut dan berteriak mendengar pernyataan dari Brook. Shin kembali berpindah ke depan gedung opera. Satu persatu anggota geng mulai roboh karena luka tebasan. Semua jatuh ke tanah sambil kesakitan. Apa sebenarnya ini? Tanya mereka. Para warga juga ikut terkejut. Tunggu, jangan-jangan mereka sebenarnya sudah ditebas sejak tadi? Kalau begitu berarti itu Flash Slash milik Kapten Brook. Itu Hanauta Sencho, Yasu Kiri. Brook sama, keren sekali, teriak para warga. Beberapa saat kemudian sang ratu keluar dari gedung opera, di mana hal itu membuat para warga terpesona dengan kecantikannya. Yap, seorang wanita sangat cantik dengan pakaian putih elegan keluar dari gedung opera. Narator, lebih dari 70 tahun yang lalu ada 2 bintang di kerajaan Esperia. Salah satunya adalah mantan pemimpin konvoi tempur, sekaligus ratu kerajaan saat ini, Shandol. Yang lainnya, meskipun musiknya kurang dihargai, dia adalah ahli Flash Slash dengan tebasan begitu cepat, hingga orang yang ditebas bahkan tidak menyadarinya. Kapten pasukan penyergap, Humming Brook. Ramai sekali di luar sini, ucap Ratu Shandol. Box perkenalan kerajaan Esperia, Ratu Shandol. Narator kembali berkata, pada masa itu kerajaan berada dalam kedamaian. Catatan penutup, Brook di masa mudanya. Yap, cerita kilas balik dari Brook yang sangat menarik. Di masa mudanya Brook benar-benar sangat mengerikan. Tebasan kilat pamungkasnya Hanauta Sencho, Yasu Kiri, benar-benar berada dalam keadaan primanya. Selain itu, yang menarik untuk dibahas adalah nama Douzan yang diucapkan oleh Imo. Siapakah Douzan? Kemunculan Imo menambahkan misteri tentang nama-nama dari sosok kuat di masa 800 tahun yang lalu. Kita bedah apa maksud dari nama Douzan. Douzan adalah nama anak-anak laki-laki dalam bahasa Arab yang berarti ritme. Ini sangat mungkin menjadi nama asli Joy Boy. Ritme sama dengan Drum of Liberation. Jadi ada koneksi seperti ini di antara keduanya. Tapi jika kalian sadari Oda Sensei benar-benar adalah seorang penggila musik. Di dunia nyata, Douzan adalah orang sungguhan. Namanya Douzan Fujiwara dan dia dikenal sebagai pangeran musik tradisional Jepang. Dia terkenal memainkan alat musik yang disebut shakuhachi, yaitu seruling tradisional Jepang. Jadi sepertinya Oda memang menerapkan tema musik ini pada para dewa. Dari penjelasan di atas, Douzan sangat berhubungan dengan musik. Dan kenapa nama Douzan dimunculkan oleh Oda berbarengan dengan kilas balik dari Brook yang ternyata berasal dari kerajaan alat musik Esperia. Bahkan Brook di sini memperlihatkan pose dari Dewa Matahari Nika saat bernyanyi, dan juga lagu Pink Sake juga dikumandangkan di chapter kali ini. Bagaimana jika ternyata inisial D adalah Douzan, kekuatan terbesar milik para klandi yang berhubungan dengan musik. Ingat dengan kemunculan para dewa yang diiringi dengan musik, Nika dengan Drum of Liberation-nya, lalu Zaza dengan alunan Rain Dance miliknya, bahkan kemunculan Imo juga diiringi dengan nyanyian dari para benda mati yang dihidupkan olehnya. Monkey di Douzan, Luffy is real. Pada akhir One Piece chapter 1183, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, seperti janji Mimin di awal video, hari ini kita mau review satu aplikasi penghasil uang tambahan yang lagi viral. Namanya Quiz Daget. Nah, buat kalian yang mau nyobain, kalian langsung aja buka Google Play Store, terus ketik manual keyword Quiz Daget. Ingat ya, aplikasi kayak gini tujuannya murni buat tambahan uang jajan aja, bukan buat jalan pintas jadi miliarder. Kalau udah keinstall, langsung aja kita daftar. Gampang banget. Kalian tinggal login pakai akun Google atau Gmail.
yang ada di HP kalian. Setelah itu pilih avatar paling keren buat akun kalian. Lalu pilih region negara Indonesia. Dan klik lanjut. Oke, kita udah masuk di berandanya. Ada menu absen harian nih. Langsung aja klaim poinnya. Yuk langsung cobain. Gimana sih cara dapetin poinnya? Langsung gaskan, kita klik mulai kuis. Tugas kalian di sini gampang banget. Cuma ngerjain soal matematika dasar kayak anak SD. Lanjut terus sampai 5 soal benar. Nanti kalian bakal dapat 200 poin di setiap levelnya. Nah, buat naik ke level selanjutnya dan klaim poinnya, kalian cukup nonton iklan sebentar aja. Simple kan? Nah, lanjut selesaiin sampai level 30 dalam waktu 1 hari. Kenapa? Buat jadiin akun kalian ini jadi akun pro. Karena cuman akun pro aja nih yang bisa tuker poin jadi saldo dana dan withdraw saldonya dari aplikasi Quiz Daget ini. Dan boom, setelah konsisten ngerjain minimal 30 kuis dalam sehari, akun Mimin sekarang sudah resmi jadi akun pro. Apa untungnya? Jelas fitur tukar poin kita sekarang sudah kebuka. Karena sudah pro, kita bisa ikutan event Daget mingguan. Kalian lihat di situ ada total hadiah sampai 1 juta rupiah yang dibagikan selama tanggal event berlangsung. Tuh lihat, sisa waktunya masih ada beberapa hari lagi di timernya. Terus setiap jam 9 malam bakal ada dana kaget harian yang bisa kalian klaim. Buat nambah pundi-pundi poin, kalian juga bisa kerjain tugas harian. Waktunya pembuktian, mari kita withdraw. Kita masuk ke menu tukar poin, pilih e-wallet Dana. Di sini pilihan penarikannya sangat merakyat, mulai dari 500, 3000, sampai maksimal 500.000. Mimin coba tarik yang 500 perak dulu ya. Kita coba cek apakah aplikasi ini terbukti membayar apa enggak. Masukin nomor dana kalian, klik kirim, dan statusnya di sini tertulis pending. Yap, ternyata nggak pakai lama, statusnya udah berubah jadi sukses. Notifikasi dari Dana juga udah masuk nih, 500 perak mendarat dengan aman. Kalau gitu coba kita tarik nominal yang lebih gede lagi ya. Masuk lagi ke menu tukar poin, pilih Dana. Nah, sekarang Mimin mau nyoba narik 50.000. Oke, statusnya pending. Sambil nunggu, satu lagi yang paling penting, pastiin kalian ikutan event di TikToknya dengan cara follow akun resmi Quiz Daget Official, biar peluang dapat saldo gratisnya makin gede. Yes, notifikasinya masuk. 50.000 benar-benar dikirim ke Dana Mimin. Jadi aplikasi ini no tipu-tipu dan benar-benar terbukti membayar. Sekali lagi, aplikasi ini butuh konsistensi ya. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Selamat mencoba dan kumpulkan poin kalian.